Shalom Jemaat FCC, berikut informasi penting kegiatan FCC minggu ini. Ibadah raya hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Dr. Bambang Susanto. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita mau menerima tubuh dan darah Kristus. Jemaat dipersilahkan untuk mempersiapkan roti atau biskuit atau teh atau anggur di rumah untuk sama-sama mengikuti arahan dari Bapak Gembala kita untuk menerima curahan Roh Kudus bersama-sama. Tetaplah update setiap harinya untuk seluruh kegiatan FCC yang dapat diikuti di seluruh platform sosial media FCC Supermall. Ibadah Raya FCC Kids setiap hari pada hari Minggu jam 10 pagi dapat diikuti melalui YouTube channel FCC Supermall. Ikutilah pertemuan online bersama saudara seiman melalui FCC Online Fellowship Night yang diadakan setiap hari Selasa jam 19.30 malam melalui Zoom. Pertemuan ini juga terbuka untuk umum. Bagi saudara yang belum mengikuti kegiatan ini, dapat mendaftar melalui nomor handphone official FCC yang tertera di layar Anda. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, saudara dapat melakukan persembahan dan perpuluhan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa atau konseling, dapat menghubungi nomor handphone official FCC yang tertera di layar Anda. Komunitas yang benar akan membantu kita di masa pandemi ini. Pastikan saudara sudah bergabung pada family cell yang terdekat dengan tempat tinggal saudara. Bagi saudara yang membutuhkan informasi tentang family cell terdekat, saudara dapat menghubungi nomor handphone yang tertera di layar Anda. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Amin, amin, amin. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Bapakku datang menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan kami Tuhan,
Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan, sehingga kami boleh masuk di bulan yang baru, minggu pertama di bulan ini. Kami bisa melewati 1 bulan lagi Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumahmu, angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menuntun kami, Engkau memimpin kami untuk memasuki awal bulan Juli ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di awal bulan ini, pertengahan sampai akhir bulan Juli ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Kami percaya tangan Tuhan ada menyertai kami, melindungi kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang berhasil karena Tuhan menyertai kami. Kami akan tetap sehat, kuat karena Engkau melindungi kami. Engkau yang memberikan kami perlindungan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapak, ini ibadah kami Tuhan. Kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak Tuhan, Engkau yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Amin. Kita masih terus memuji Tuhan. Amin. So, come on. Haleluya. Come on, guys. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Katakan dengan hati bersuka. Hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorai. Sorak-sorai, amin, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Yes, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian dari awal sekali, katakan datanglah. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Katakan dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Engkau mau bertepuk tangan di rumahmu bersama keluargamu, mari silakan engkau bertepuk tangan bersuka cita di hadapan Tuhan. Hey. Haleluya, mari katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, Katakan sebab Dia baik. Yes. bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik.
selamanya. Oh come on. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan selamanya. Mari semua tinggikan. Bukan memuji Tuhan, bukan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan, besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Besarkanlah namanya, besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggi. Ku kan memuji Tuhan, come on. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan namanya. Haleluya. Yes. Yeay, haleluya. Wow. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Yes. Kini mataku Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini dari awal sekali lagi. Katakan hatiku tenang berada dekatmu Tuhan. Yes, Tuhan. hatiku tenang berada dekatmu, Kau telah jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang
Terima kasih Tuhan. Kini mata kami tertuju kepadamu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, maka kita akan mengambil perjamuan kudus di awal bulan ini seperti biasa. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Nah, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kuduskan setiap kami. Dan kami tahu Bapa, melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, maka kami akan memperoleh kekuatan yang baru. Kami akan memperoleh kesembuhan, pemulihan Tuhan. Layakkan Tuhan Yesus dengan darah-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, maka setiap kami dipulihkan, setiap kami dikuatkan, dan setiap kami mendapat kekuatan yang baru untuk melayani-Mu, mengasihi-Mu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mulai Tuhan Yesus, persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari angkat roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah anggur yang kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus. Nama yang hebat, nama yang ajaib, kekasih jiwa kami. Ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami tahu Bapa, detik ini juga kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Yang mengalami beban dan masalah mengalami kelepasan. Biar belas kasihan-Mu dan pertolongan Tuhan turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Oke, Shalom FCC, Shalom saudara-saudara sekalian. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan yang ke-7, yaitu bulan Juli di tahun 2020. Nah, sesuai dengan arahan dan tuntunan yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk jemaat dan pengerja di FCC, memasuki bulan Juni dan Juli, tema besarnya adalah kita move on dan move up. Ya, sekali lagi move on dan move up. Nah, ini seri kita yang ketiga. Kali ini kita ambil tema yang berjudul Rest and Relax in God. Kelihatannya judulnya agak kontradiksi, tetapi nanti saudara akan ketahui. Mengapa justru di dalam kondisi kita rest and relax in God, sesuatu terjadi. Saudara lebih kreatif, lebih diberkati, dan lebih bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari kita baca firman Allah terlebih dahulu, saudara sekalian ya. Kita akan mulai rest and relax in God. Ini berbicara mengenai mengapa Allah menciptakan hari Sabat. Terus kemudian mengapa manusia juga harus taat dan menjalani hari Sabat. Kemudian yang ketiga, terus bagaimana cara kita mengaktifasinya kalau kita sudah mengerti. Dan yang terakhir yang keempat, dan apa hasilnya ketika saudara dan saya mentaati kebenaran firman Allah ini. Ketika kita melakukan dengan taat. Ya, saya yakin bahwa hari Sabat, walaupun itu merupakan sebuah aturan di dalam perjanjian lama atau Taurat,
Yesus datang bukan meniadakan Taurat, justru dia menggenapi hukum Taurat. Mari kita mulai dulu ya. Apa sih sebetulnya hari Sabat itu? Tidak sedikit loh orang Kristen berpendapat bahwa hari Sabat berarti adalah kita hari di mana libur. Oke. Kemudian beristirahat. Kemudian kita berdiam diri, melepaskan lelah. Atau kalau orang-orang Kristen katakan hari Minggu, hari di mana kita beribadah ke gereja. Ini tidak salah. Tetapi saya mau membahas karena betapa pentingnya pengertian mendasar mengenai Sabat saudara harus pahami. Karena ketika saudara kehilangan makna hari Sabat, maka kita hanya menjalani sebuah ritual. Hari Minggu datang ke gereja dan kita tidak menerima berkat apa-apa sama sekali. Firman Allah katakan gini. Jadi dalam Amsal yang ke-23 ayat 7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali. Ya saudara, dikatakan begini, as man think he is. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, ya dikatakan begini, apa yang ada di pikiran manusia, itulah dia. As a man think he is. Jadi saudara dan saya, who you are today, siapakah kita, itu merupakan sebuah function atau sebuah output dari apa yang kita pikirkan. Jadi your personality atau kepribadian kita, kemudian apa yang menjadi tutur kata kita, apa yang menjadi kebiasaan kita, apa yang menjadi behavior kita, apa yang menjadi tabiat kita, itu merupakan sebuah proses dari apa yang kita pikirkan. Nah, maksudnya begini, ketika saudara mengerti kebenaran firman Allah hanya 10%, maka berkat yang kita terima dan kita akan menjadi seperti apa yang kita mengerti, 10%. Tapi ketika kita mengekspand pengertian kita lebih dalam lagi dan kita belajar menggali kebenaran firman Tuhan, kita ingin mengetahui lebih dalam, kita mau 100%, maka berkat yang Allah sediakan menjadi 100%. Makanya berkat yang terpenting yang kedua setelah keselamatan adalah pembaharuan akal budi. Ya, transform mind. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Sehingga saudara dan saya dapat membedakan kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Kalau orang-orang dunia, mereka mungkin bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ya, itu memang udah hukum dunia. Tetapi bagi saudara dan saya yang lahir baru, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, bukan lagi membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang berdosa dan mana yang tidak. Tetapi saudara dan saya harus benar-benar mengerti kehendak Allah. Karena kehendak Allah ada 3. Baik, berkenan, sempurna. Ya, good, pleasant, and perfect. Apa artinya 3 hal ini? Saudara kalau mengerti hari Sabat, baik. Tetapi saudara harus mengerti mendalam. Apa itu hari Sabat? Mengapa kita harus melakukannya? Berkat apa yang kita terima? Bagaimana mengaktifasinya? Bagaimana kalau kita tidak melakukannya? Itu pengertian. Tapi pengertian hanya sekedar pengertian kalau kita tidak lakukan. Dan kita harus melakukan itu dengan sempurna. Artinya kita lakukan sesuai dengan kedewasaan rohani kita. Dan saya berdoa pada kesempatan ini, di bulan Juli, ini bukan kebetulan, rest and relax in God's presence ya. Jadi bagaimana Tuhan menghendaki saudara banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, justru akan membawa saudara dan saya mengalami banyak terobosan. Apa yang tidak pernah saudara lihat, yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sedang sediakan melalui Roh Kudus-Nya. Oke, langsung saja. What is Sabat? Apa sih itu Sabat? Ya, saudara, mari kita lihat dulu di dalam Kejadian yang kedua, ayat yang pertama. Ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, setelah Allah menciptakan itu dengan sempurna, dan kemudian dia melihat segala-galanya amat sungguh baik, maka Kejadian yang kedua pertama dikatakan begini, demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, jelas dikatakan ketika Allah
selesai melakukan pekerjaannya, maka ia berhenti. Nah, berhenti di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani dikatakan adalah sabat. Sabat itu berarti rest, beristirahat. Saudara sekalian ya. Tapi di dalam arti yang lebih dalam lagi kita akan bahas. Apa itu yang namanya beristirahat? Kenapa Allah beristirahat? Apa sih istilah Allah beristirahat? Kemudian Allah bukan hanya beristirahat loh. Dia memberkati dan dia menguduskan. Nah, kita lanjut. Nah, dikatakan gini. Apa itu sabat? Sabat ada 4 hal yang saya mau bahas di tempat pada kesempatan ini. Yang pertama, Allah berhenti, tapi bukan hanya sekedar berhenti, rest. Artinya cease. Dia berhenti untuk menikmati hasil ciptaannya. Seperti seorang seniman atau pelukis atau seorang dokter, setelah selesai operasi dia mulai melihat dan mulai mengamat-amati hasil pekerjaannya. Seorang pelukis, dia mulai melihat hasil lukisannya dan dia menikmati hasil lukisannya. Kemudian kalau dia juga misalnya seorang seniman lagu, pengarang lagu, dia mulai mendengarkan lagu ciptaannya, hasil arrangement musiknya dan lain-lain. Jadi Allah bukannya sekedar berhenti, dia menikmati hasil penciptaannya. Nah, kemudian yang kedua, arti kata sabat adalah to celebrate, merayakan. Jadi Allah bukan hanya sekedar menikmati, tapi dia juga merayakan. Ini hal yang penting buat Allah, bukan buat manusia loh. Tapi buat Allah ini sebuah hari yang penting di mana dia merayakan hasil ciptaannya. Contoh, kalau saudara naik jabatan. Kalau ada kemudian saudara yang dapat promosi. Atau saudara dapat sesuatu, rumah baru. Kemudian pindah ke toko yang baru, tempat usaha yang baru. Segala sesuatu yang membuat saudara bersuka cita. Maka saudara akan merayakan. Tentunya ketika kita merayakan, kita tidak akan merayakan sendiri. At least kita merayakan bersama keluarga. Contohnya hari ulang tahun. Ya, kemudian whatever bentuknya, perayaan pernikahan, itu kan hari-hari yang benar-benar sakral. Nah, ini juga hari yang sakral. Nah, ketika Allah merayakan ini, dia ingin saudara ikut terlibat, bukan sekedar nonton. Dan Allah ingin membagi sukacitanya, Allah ingin membagi berkatnya, Allah ingin membagi kebaikannya, Allah ingin membagi kasihnya kepada saudara dan saya. Yang ketiga, kemudian bukan hanya sekedar dia merayakan, yang ketiga dia memberkati hasil ciptaannya. Dan dia menguduskannya. Dan bukan hanya sekedar dikuduskan, diberkati. Saudara, bagaimana tidak enak coba? Sudah diundang pesta, kemudian kita ikut merayakan bersama-sama Tuhan dan kemudian Allah memberkati. Makanya saudara, hati-hati ya. Ketika orang menghormati dan menghargai hari Sabat, hidupnya berbeda. Bukan hanya sekedar melakukan rutinitas ke gereja. Duduk, diam, kemudian dia ke gereja dan dia pulang. No. Allah ingin menikmati saudara loh. Dan saudara harus mengerti itu. Dan dia ingin melihat saudara bahagia. Dan dia senang melihat keberhasilan saudara. Dia senang melihat saudara sehat. Dia senang melihat saudara hidup dalam sukacita, kebaikan Tuhan. Nah, yang terakhir ini penting sekali. Di dalam salah satu buku ya, mengenai bahasa Ibrani yang dikarang oleh Chaim Betoha. Chaim Betoha nyebutnya aja susah. Dikatakan begini, ya. Dalam bahasa Ibrani kuno, Sabat diterjemahkan ada 3 huruf. Dikatakan Sin Bet Kap Zavak. Artinya to mingle, interweave, have intercourse. Bersetubuh. Dikatakan ini, after a time of just enjoying the beauty of His bride, God will then share an intimacy with you as His bride. Wow, ini sebuah pewahyuan yang baru buat saya. Ternyata ketika Sabat itu terjadi, Allah ingin bersetubuh dengan saudara, membangun sebuah keintiman. Ya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, jikalau benih ilahi itu ada di dalam saudara, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru. Ketika Allah bersetubuh dengan saudara, maka dia akan melepaskan benih-benih ilahi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau bahasa kedokterannya sperma. Dan ketika benih itu kemudian dilepas, maka benih itu akan menghasilkan, mengandung karya-karya besar Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Saya berharap keempat hal ini saudara camkan baik-baik. Karena ketika saudari mengerti bahwa Allah di hari Sabat ini melakukan hal yang begitu sakral, dia menikmati hasil ciptaannya.
Kemudian dia merayakan hasil ciptaannya. Dia memberkati hasil ciptaannya dan menguduskan yang terakhir. Dan saat itu dia berhubungan intim dengan saudara dan saya. Dengar baik-baik, saudara akan menghormati hari Sabat. Allah begitu luar biasa. Ketika pengertian ini saudara terima dengan baik, saudara hormati hari Sabat, maka saudara hidupmu akan berbeda. Nah, hari Sabat itu kalau di Israel tidak spesifik hari Minggu. Jadi buat mereka hari ke-7. Buat mereka hari ke-7 adalah hari Sabtu. Seperti itu ya. Dan bangsa Israel memulai hari berbeda dengan saudara dan saya. Memakai tanggalan internasional. Mereka memulai hari itu sebetulnya dari jam 6 sore sampai kemudian jam 6 pagi. Itu mereka hitung jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi. Itu mereka hitung 24 jam itu satu hari. Sedangkan kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Dari jam 6 pagi kemudian 24 jam itu kita hitung satu hari. Ya. Nah, sedangkan mereka itu dari jam 6 sore itu satu hari. Sedangkan kita hari pertama jam 12 satu, kemudian itu dihitung satu hari. Seperti itu ya. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa hari Sabat ini wajib dan harus kita hormati. Kalau kita membuat sebuah kesimpulan, ini merupakan simpulan dari mengapa kita melakukan hari Sabat. Kalau saya boleh simpulkan, hari Sabat adalah hari yang sakral, hari yang spesial, hari di mana saudara dan saya harus respect dan menghormati Allah melalui hari Sabat. Ya, di dalam 10 perintah Allah ada 3 hukum yang harus kita lakukan dengan Allah dan 7 hukum lagi kita lakukan dengan manusia. 3 hukum itu adalah hukum yang pertama dalam Keluaran 20, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kemudian yang kita tidak boleh membuat patung untuk disembah tentunya ya. Dan kemudian yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Yang ketiga, menghormati hari Sabat. Itu 3 hukum yang harus manusia lakukan kepada Allah. Sedangkan 7 hukum yang ke bawah, jangan hormatilah ibu bapamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan kemudian mengingini barang orang lain. Itu merupakan hukum yang harus saudara lakukan buat manusia. Nah, hari Sabat ini sekali lagi wajib dihormati oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri pun dia menghormati hari Sabat. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi apa itu hari Sabat? Apa yang Tuhan lakukan di hari Sabat? Yang kedua, mengapa kita harus melakukan hari Sabat? Why? Tadi what ya, sekarang why? Ya. Tuhan itu menciptakan manusia, langit dan bumi itu dengan sebuah pola atau pattern. Ya, ada manual booknya. Jadi ada kalau dalam hukum dunia dikatakan do and don't. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Karena kalau hukum ini dilanggar, maka kita sebagai ciptaan Tuhan ini akan rusak. Contoh aja ya. Manusia itu diciptakan harus tidur, nggak boleh bekerja 24 jam. Bagaimana kalau kita langgar? Dengan alasan kita berdoa lah misalnya. Kita nggak mau tidur tapi sisa waktu kita setelah bekerja kita gunakan buat berdoa. Ya kita pasti akan sakit. Atau kita katakan, saya mau puasa selama setahun berturut-turut tidak makan, tidak minum. Pasti mati. Jadi ada hukum-hukum yang tidak boleh dilanggar. Begitupun hukum mengenai Sabat. Ya, contoh lagi yang simpel ya. Mengenai mobil aja itu harus diganti, diservis. Setiap berapa ribu kilometer. Oli harus diganti. Kemudian timing belnya. Kemudian itu untuk saringan olinya. Kemudian tali kipasnya. Kalau kita tidak ganti, kita tidak mengistirahatkan mobil kita, maka akan terjadi kerusakan. Nah, hari Sabat ini diciptakan untuk menjaga kehidupan makhluk ciptaan Tuhan, manusia, saudara dan saya, supaya tidak rusak, tidak sakit. Tubuh kita juga tidak sakit. Hubungan kita dengan keluarga tidak sakit. Hubungan kita dengan Tuhan tidak sakit. Itu yang menyebabkan Tuhan menciptakan hari Sabat. Nah, kalau hari Sabat ini dilanggar, maka yang rugi bukan Tuhan, saudara. Saya akan rugi. Kita bekerja aja terus menerus, nggak pernah libur sepanjang minggu. Kayak saya praktek terus menerus 24 jam, pasti sakit. Umurnya pasti pendek.
Semua itu ada tujuannya. There is a purpose for everything. Oleh karena itu kita harus taat. Ketaatan inilah yang membuat saudara dan saya akan memperoleh berkat. Makanya kerusakan-kerusakan terjadi di dalam hubungan keluarga. Kerusakan terjadi di dalam tubuh manusia. Karena ada hari Sabat yang dilanggar. Sistem rest, sistem Sabat yang dilanggar yang telah Tuhan ciptakan. Nah, saya berdoa supaya saudara hari ini, saudara dan saya bisa mengerti bahwa hari Sabat ini begitu pentingnya. Paham ya? Nah, kita sudah belajar dengan what, kenapanya. Kemudian kita sudah belajar mengenai why. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengaktifasi hari Sabat yang ketiga. Ya, bagaimana kita cara mengaktifasi hari Sabat. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai hari Sabat, saudara hanya jangan berpikir masalah yang rohani ya. Jadi kita bagi dua dulu nih. Masalah yang rohani dan masalah yang sekuler dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang non rohani. Kita bicara dulu lah masalah yang rohani. Kapan dan bagaimana cara kita mengaktifasi hari Sabat? Mulai dari pribadi kita. Setiap pagi ambil waktu yang terbaik untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Yesus selalu mengambil Sabat setiap hari. Pagi-pagi benar, kemudian dia berangkat, dia naik ke Bukit Zaitun dan dia berdoa di sana. Ya. Jadi saudara, kemudian setelah dia berdoa 2 jam, 3 jam, kemudian ketika dia turun ke bawah, masalah yang diselesaikan hanya butuh waktu 10 menit. Dia berkata kepada orang buta, celik, kepada orang yang lumpuh, bangkit. Kemudian masalah-masalah begitu mudah diselesaikan. Karena dia sudah menghabiskan waktu paginya bersama-sama dengan Bapa di surga. Sehingga apa saja yang Yesus lakukan itu bukan keinginannya sendiri, tetapi itu keinginan Bapa di surga. Dan Yesus hanya bertemu dengan orang-orang yang dipersiapkan oleh Bapa. Dia hanya melakukan apa yang Bapa lakukan. Begitupun saudara dan saya, kita belajar, termasuk saya juga. Susah bagi orang-orang yang kreatif seperti saya dengan multi talented begini untuk duduk diam sebetulnya. Tetapi Tuhan mengajar saya bertahun-tahun sejak saya menggembalakan ini untuk banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara, ketika saudara dan saya ini sejak pagi kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, masalah-masalah yang ada sebetulnya sudah terselesaikan ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan saya yakin ketika saudara turun ke bawah atau ketika saudara ke tempat pekerjaanmu, ke bisnismu, ya, Tuhan akan mengarahkan saudara mengambil keputusan-keputusan yang bukan hanya baik tetapi benar. Berjumpa dengan orang-orang yang memang seharusnya telah diatur oleh Tuhan, oleh malaikat-malaikat Tuhan untuk kita berjumpa. Jadi kita tidak menghabiskan waktu kita sia-sia. Yesus melayani dengan efektif 3 tahun. Ya, bagaimana hasilnya luar biasa. Begitupun saudara dan saya. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan mau efektif hari-hari ini, kreatif. Saudara secara pribadi mulai aktivasi hari Sabatmu dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya yakin apa yang kita lakukan selanjutnya sepanjang hari itu, Tuhan atur semuanya. Dia akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kemudian secara keluarga, adakan mesbah keluarga. Saya bersama anak-anak, ya, kami telah menikah hampir 30 tahun, saudara. Ya, jadi tahun ini ya tahun ke-30 ya. Tapi hampir 90% waktu kehidupan kami, ya, kami selalu habiskan itu untuk mesbah keluarga bersama-sama. Ya, ada bolongnya sih, tapi sebagian besar sampai hari ini kami mesbah keluarga bersama-sama. Ya. Nah, jadi itulah mengaktifasi bersama-sama keluarga. Doakan anak-anak kita. Saya melepaskan berkat kepada anak saya Mikael, Moses dan Yusuf. Anak-anak yang memiliki hikmat, kecerdasan, kepandaian 10 kali lipat. Mereka anak-anak yang memiliki roh takut akan Tuhan. Diluputkan mereka berada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Kita doakan istri kita supaya sehat, panjang umur, kemudian dapat mendampingi kita, mendidik anak-anak kita, mempersiapkan kita. Khususnya kalau saya seperti saya, baik pekerjaan dokter, kami berdua sama-sama dokter dengan kesibukan kami masing-masing yang begitu padat. Juga Tuhan memberikan hikmat untuk kita membagi waktu juga untuk melayani jiwa-jiwa, mengembalakan domba-domba. Nah, yang terakhir saudara, kemudian mengaktifasi secara rohani ini yang ketiga adalah bagaimana saudara bersekutu dengan orang-orang kudus tentunya. Ya, dengan cara kita hari Minggu, kalau kita orang-orang lahir baru, orang Kristen,
pada umumnya kita melakukan di hari Minggu. Kita berkumpul bersama-sama, celebration, kita merayakan kebaikan Tuhan. Dan kuduskan hari Minggu itu. Sehingga hari Minggu bukan hanya sekedar liturgis, tapi hari di mana kita menghormati keberadaan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu bagaimana cara kita mengaktifasi hari Sabat. Ada 3, pribadi, keluarga, dan kemudian berkumpul bersama orang-orang kudus. Itu yang rohani. Lalu yang non rohani, bagaimana cara kita bisa menikmati, mengaktifasi hari Sabat? Bagi saudara yang workaholic, belajar untuk liburan. Tidak mudah untuk libur, tapi saudara selibur, relax, mengerjakan hobimu, ambil waktu. Ya, ada beberapa orang kayaknya kalau mengerjakan hobi, duduk-duduk santai, kemudian melihat apa yang jalan pagi, kemudian olahraga, itu kayaknya buang-buang waktu ya. Tapi ada beberapa orang juga yang hidupnya hanya sekedar santai-santai aja, itu juga nggak baik. Nah, saya minta saudara relax, liburan, termasuk tidur, membaca buku, main musik, mengerjakan apa yang kita suka, itu merupakan Sabat. Tinggal diatur waktunya aja yang proporsional. Ya. Nah, itu mengenai bagaimana cara kita mengaktifasi hari Sabat. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan, apa hasilnya? Ketika saudara dan saya menghormati hari Sabat. Yang pertama adalah yang saya mau sampaikan dalam Mazmur ke-46 ayat yang ke-11. Dikatakan gini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Terus dikatakan, ya, desist and learn that I am God. Nah, dia katakan diamlah. Kemudian akulah Allah yang ditinggikan di atas bumi. Kenapa saudara dan saya disuruh berdiam? Di dalam bahasa Inggrisnya diam itu berarti desist and learn. Hasilnya ketika saudara diam, duduk, belajar mengenai kebenaran firman Allah, maka kita akan mengenal Allah lebih dalam lagi. Saudara, Allah itu memiliki begitu banyak nama. Salah satunya adalah Jehovah Nisi, panji kemenangan. Kerap kali ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, ketika Allah menunjukkan mujizat atau ketika Allah menyatakan kemuliaannya, dia menyatakan dirinya, namanya sesuai dengan karakteristiknya. Contoh, ketika bangsa Israel membutuhkan air, kemudian Musa berjumpa dengan mata air, dan kemudian mata air itu ternyata pahit. Dan akhirnya kemudian Musa harus memotong pohon, menaruh kemudian pohon dan akarnya ke dalam air sehingga air itu menjadi manis. Nah, di situ Allah menyatakan diri sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kemudian ketika Abraham ingin mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, ya, ketika itu tidak ada domba, dan ketika dia mau menjatuhkan pisaunya, menikam pisaunya ke tubuh Ishak, Tuhan berkata, jangan. Kemudian Tuhan menyediakan domba, dan dia menyatakan dirinya sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan semua kebutuhan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya. God will supply every your need according His riches and glories. Kemudian ketika dia berjumpa dengan Musa di semak-semak belukar, ketika Musa bertanya, who you are? Allah berkata, I am who I am. Dia adalah the deliverer. Ya, Allah yang melepaskan bangsa Israel. Kemudian di dalam Kejadian yang pertama, dia menyatakan bahwa dirinya adalah Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan. Nah, ketika kita sedang menghadapi masalah, ketika saudara dan saya sedang menghadapi kebutuhan, saudara bukan hanya sekedar mengenal Allah, hanya sekedar mengenal, tapi saudara mengenal dan belajar karakter sifat Allah. Saudara sakit, panggil namanya Jehovah Rafa. Maka kuasa kesembuhan itu akan turun atas hidup saudara dan saya. Ketika saudara di dalam tekanan, saudara butuh kekuatan untuk menang, menghadapi masalah, panggil namanya Jehovah Nisi, panji kemenanganku. Ketika saudara dalam kondisi takut, gelisah, dan tidak tahu apa yang harus saudara lakukan dalam ketakutan, panggil namanya Jehovah Shalom, Raja Damai. Jehovah Sidkainu, gembala yang baik yang akan memberikan saudara di padang berumput hijau. El Shaddai, Allah yang maha besar. Adonai Elohim. Kemampuan saudara untuk mengerti karakteristik Allah. Berdoa memanggil nama Allah. Apa yang kita ucapkan
maka akan Tuhan lakukan. Kita sedang mengundang kuasa Allah berdasarkan karakternya, kebutuhan saudara dan saya. Ketika Allah dipanggil namanya dengan spesifik, maka Allah akan senang. Dia merasa dihormati, direspeki, dan dia merasa bahwa saudara memang bukan hanya sekedar mengenalnya seperti saya mengenal Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi belum tentu mengenal saya, tapi benar-benar kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, pengenalan akan Tuhan akan merubah hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua, kemudian apa yang terjadi ketika saudara melakukan sabat? Yang kedua, di dalam Ulangan ke-14, 13, 14 berkata begini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat itu tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang kedua, ketika saudara mengerti pengenalan akan Allah, maka Allah akan berperang bagi saudara dan saya menghadapi peperangan yang ada di muka bumi ini. Saudara, kita melihat hari-hari ini begitu banyak kebutuhan manusia di era new normal. Kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Berperang melawan bukan hanya berperang melawan kuman, virus, tapi kita juga berperang melawan kemiskinan, berperang melawan kebutuhan. Bagaimana saudara hidup dalam kelimpahan? Ketika saudara melakukan hari Sabat, maka Tuhan akan berperang buat pekerjaanmu, buat pelayanan kita, buat anak-anak kita, buat istri kita, buat suami kita, buat tempat perusahaan kita di bekerja, gereja kita FCC. Kalau saya tempat praktek saya, Tuhan akan bela saudara. Dan Dia yang akan berperang buat saudara dan saya. Saudara, yang ketiga, apa yang akan terjadi ketika saudara dan saya melakukan hari Sabat? Di dalam Keluaran yang ke-16 ayat 4 dan 5 dikatakan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari-hari supaya mereka kucoba apakah yang mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari ke-6 apabila mereka memasak dan dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Yang ketiga, yang pertama pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana Tuhan akan berperang bagi kita. Yang kedua, dan yang ketiga, double portion blessing. Bangsa Israel ketika mempersiapkan dirinya menghormati hari Sabat, baru akan melakukan hari Sabat, maka berkat Allah akan turun double portion. Dan saya berdoa buat saudara hari ini juga. Ketika kita menghormati hari Sabat, maka berkat Allah yang turun dalam kehidupan saudara tidak sama lagi. Akan ada double portion. Yang terakhir, yang keempat yang saya mau sampaikan, saudara sekalian. Lukas 14 ayat 17 sampai 19. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, atau to proclaim the years of Lord favor. Favor artinya berkat yang saudara dan saya terima yang seharusnya tidak layak kita terima. Kemudahan, kebaikan. Mazmur 23 berkata, kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku. Itulah favornya Tuhan. Ketika Roh Allah ada di dalam hidup kita, kita memperoleh, kita melakukan Sabat. Maka saudara sekalian, yang terakhir Tuhan katakan, maka ketika Roh Allah ada dalam kehidupan kita, saudara diberi kuasa dunamos, kuasa untuk merubah keadaan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, untuk menyilihkan mata yang buta, untuk memberitakan kebebasan kepada para tawanan, dan kemudian untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya yakin sebelum saudara menjadi berkat untuk orang lain, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara dan saya terlebih dahulu. Saya berdoa, saudara sudah belajar luar biasa hari ini
Saya juga diberkati melalui kebenaran firman Allah, melalui tema Rest and Relax in God, atau sahabat, hidup kita berubah. Akan ada terobosan yang baru, akan ada hal-hal yang baru yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa saat ini. Biar kiranya kebenaran firman-Mu itu turun atas setiap anak-anak-Mu. Celikan mata kami yang buta Tuhan, telinga kami yang pekak Tuhan, hati kami yang keras. Sehingga hari ini Bapa, kebenaran firman Allah itu mengubah seluruh kehidupan kami. Kami berbeda, kami berjanji kami mau menghormati hari Sabat. Kami mau bersekutu dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami tahu ketika kami menghormati hari Sabat, maka sesuatu yang baru terjadi di era new normal ini. Terima kasih umat-Mu yang hari ini mendengarkan kebenaran firman, mereka diberkati. Bukan hanya sekedar mendengarkan logos tapi rema. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapkan umat-Mu Tuhan untuk menerima berkat. Saudara, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, berkat hari Sabat, berkat kebaikan, kemurahan, rahmat Tuhan turun atas setiap saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang dan bahkan sampai selama-lamanya. Diluputkan engkau berada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Tetapi sebaliknya, kebajikan, kemurahan, kasih setia, anugerah Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom FCC.